Assalamualaikum dulur. Bagaimana hari ini dulur? Semoga semua tetap semangat ya, tetap aktif. Ojo sampai kita lemah, letih, lesu, gak semangat dalam mencari kerja. Kali ini masih tetap di bagaimana kita menjadi seorang YouTuber pemula. Apa wae sing harus disiapkan. Ya. Di edisi kedua ini saya ingin membagikan hanya membagikan saja bagaimana caranya kita mendapatkan ide membuat video ya. Bagaimana caranya mendapatkan ide membuat video, apa yang harus kita siapkan agar video kita itu layak diupload, kemudian juga bisa mendapatkan penilaian serta algoritma YouTube sehingga bisa disebarluaskan dengan baik oleh YouTube. Ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah ide niche video ya. Niche itu apa sih? Niche itu adalah kategori ya. Kita mau mengkategorikan video kita itu sasaran penontonnya siapa, kemudian nantinya yang akan menjadi viewer setia kita siapa. Itu kategorinya harus jelas, harus kita bagi kategori per kategori ya. Kalau bisa memang niche-nya itu adalah satu tipe atau satu niche ya, satu kategori. Jadi jangan dicampur-campur ya, karena kita YouTuber pemula ya. Jadi kalau kita masih harus branding diri kita harus membuat orang mengenal kita ya, makanya kita kalau bisa buat konten yang spesifik sesuai kategori yang memang menjadi minat kita. Kemudian yang kedua adalah kita mencari ide ceritanya, ide videonya ya. Itu juga harus kita siapkan dengan baik. Jadi ada bagaimana kita mengkategorikan niche-nya ya, dan kita mencari ide videonya seperti apa. Nanti akan saya tunjukkan atau akan saya ceritakan ini ya, gambarannya apa saja sih niche yang saat ini mungkin bisa kita gunakan sebagai awal kita menjadi YouTuber pemula atau konten kreator. Untuk menentukan niche video itu kita nggak perlu repot-repot ya loh. Kita nggak perlu repot-repot harus jelimet, harus seperti apa, nggak usah. Cari aja yang sesuai dengan minat dan skill kita. Nah, jadi ada beberapa niche video yang saat ini sangat populer sekali di YouTube ya. Di per-YouTubean itu sangat familiar, sangat banyak sekali. Jadi terserah kita mau mengkategorikan konten kita mau seperti apa. Misalkan nih, kita punya hobi mancing, kita punya hobi misalkan buat barang ya, atau reparasi, itu kan juga hobi. Atau membuat origami dan sebagainya. Nah, maka kita buatlah konten yang berhubungan dengan hobi kita itu. Jadi kalau senangannya mancing ya mancing aja buat hobi, buat konten video dari hobi kita itu ya. Jangan mempersulit diri dengan yang memang bukan keahlian kita. Atau bisa juga kita pakai niche traveling ya. Kalau kita senangnya jalan-jalan, naik motor keliling kota dari satu kota ke kota lain, ataupun dari daerah satu ke daerah lain, yang seneng lihat pemandangan, yang seneng rekreasi ya, kita bisa ambil niche yang traveling. Salah satu niche traveling yang paling bagus itu saya lihat ada di Nico Channel ya. Nico Channel itu dia ngangkat semuanya tentang seluk-beluk traveling, baik mulai dari penginapan ya, kemudian tempat rekreasi, area wisata terbuka ya, sampai dengan daerah-daerahnya itu juga dimasukin satu persatu ke playlistnya dia. Jadi
Kalau mau rekomendasi untuk yang traveling ya salah satunya saya ajukan adalah Nico Channel. Bisa dilihat ya di channelnya Nico Channel. Kemudian saat ini yang lagi booming juga adalah gaming ya. Bermain game itu juga bisa menjadi konten video kita. Banyak sekarang ini konten kreator game yang dulunya adalah dominasi laki-laki, ternyata sekarang banyak sekali YouTuber gaming itu yang cewek-cewek seksi ya. Livi, ada beberapa lagi ya yang saat ini lagi naik daun lah. Jadi banyak orang yang saat ini mungkin karena game online itu juga banyak, maka mereka senangannya juga main di depan komputer, di depan laptop, pakai gadget, HP dan sebagainya. Itu bisa juga kita jadikan sebagai materi konten video kita. Jadi hobi kita seperti apa, main game ya silakan main game, itu aja direkam. Main game aja dijadikan konten videonya. Ada lagi yang sukanya musik. Nah, kalau musik ini memang relatif ya. Kita musik ini juga harus paham betul tentang copyright ya. Musik mana yang boleh dipakai, musik mana yang tidak boleh digunakan. Kemudian bagaimana cara kita menyiasati ketika kita menggunakan atau menjadi konten kreator di musik. Ya, karena ini tatanannya nanti rawan ya. Kalau musik itu rawan. Kalau kita hanya sekedar mau reupload, mau cover-cover ya, tetap harus diperhatikan ya. Kadang juga perlu minta izin sama pemilik lagu tersebut atau pemilik musik tersebut. Karena bakalan nanti akan ada urusannya di AdSense kita nantinya. Yang berikutnya juga adalah misalkan kalau kita ahli ekonomi, ahli financial planner ya, kita bisa pakai keahlian kita itu untuk memberikan informasi seputar finansial ya. Misalkan asuransi, kemudian juga bagaimana kita cara menabung ya. Itu kan juga saat ini CPM paling tinggi kan juga di situ. Jadi pendapatan orang-orang yang berbicara atau memberikan video konten tentang finansial, trading dan bolokurawane itu sudah gila-gilaan itu CPM-nya. Itu bisa dijadikan alternatif kalau memang kita menguasai materi tersebut. Ada juga tutorial. Tutorial ini kan tidak lekang dimakan zaman. Orang akan selalu belajar sesuatu hal baru. Maka dari itu ketika kita senengane kotak-atik ya, senengane kotak-atik, kemudian kita punya keahlian misalkan bengkel dan lain sebagainya, kita punya skill bagaimana menyampaikan secara runut, itu bisa ambil channel tutorial. Yang tak kalah banyak peminatnya adalah channel anak-anak. Nah, kalau kita punya anak yang lucu atau bisa diangkat sebagai talentnya, nah, kita pakai aja. Ketika anak kita bermain, kita skenariokan aja mereka, kemudian kita videokan dan kita masukkan ke channel YouTube. Nah, itu kontennya yang lihat malah gila-gilaan itu. View-nya jutaan, rata-rata untuk channel anak-anak view-nya jutaan semua. Nah, jadi banyak jalan bagaimana kita bisa mengkategorikan konten kita dalam satu niche yang sama. Selanjutnya adalah bagaimana kita mencari ide video ya. Ide video ini setelah kita tadi nemu kategorinya apa, nah kita harus menyiapkan sub kategori tersebut. Kalau misalkan contoh ya, mancing itu kan tidak melulu harus di empang, tidak melulu harus di tempat kolam pemancingan. Kita kan juga bisa membuat sub kategorinya. Misalkan nih, lele pakannya ini ya, kita bahas pakan lele. Kemudian kalau misalkan itu juga kita bahas jorannya, itu kan juga berarti sub kategorinya yang masih berhubungan dalam satu niche tentang memancing. Itu bisa kita gunakan. Setelah kita buat sub kategorinya, kemudian kita runut materi videonya, nah, kita cari ketika kita akan membuat judul, kita cari kata kuncinya atau keywordnya ya, kita bisa masuk ke Google Trend, kita bisa masuk ke Google pencarian, atau kita bisa masuk ke YouTube search ya. Kita lihat cocoknya ini dikasih
judul apa ya, keywordnya apa, kata kuncinya yang bisa nanti kita tuliskan di deskripsi dan judul kita, agar itu memudahkan algoritma YouTube membaca apa yang ingin kita upload, apa yang sudah kita jadikan konten di hari itu ya, agar video kita juga bisa disimak orang lain. Itu untuk hari ini ya dulur, bagaimana caranya kita menjadi YouTuber pemula untuk mendapatkan ide tentang membuat video. Ya mungkin ini banyak sekali yang sudah mengulas, tapi saya kepingin ya berbagi informasi, berbagi ilmu sedikit yang saya ketahui. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ke channel Pintro punyanya Mas Bro Diki. Aturun.